Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di hari ini, Rabu 8 Maret tahun 2023. Percayalah, di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Judul renungan kita hari ini, jangan pernah berhenti dan menyerah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sidang jemaat Tuhan, apakah kita pernah letih menanti jawaban doa yang tak kunjung datang? Kita merasa Tuhan seperti tuli dan tidak mendengar permohonan kita. Doa kita seperti mentok di langit dan tak sampai ke hadirat Allah. Mungkin sebagian kita pernah mengalami fenomena seperti ini, bukan? Kita berseru siang dan malam, tetapi jawaban doa tak pernah tiba. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya, hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Pada zaman itu tak ada yang bisa melindungi seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak bisa lagi untuk menjaganya. Sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Pasalnya, setelah suami meninggal, ia tak lagi dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itulah, janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Mungkin saja, janda tersebut mengikuti hakim itu kemanapun ia pergi. Ia terus mengganggu sampai hakim itu mau menolongnya. Hakim itu tidak takut akan Allah. Hatinya sama sekali tidak tergerak meskipun janda itu memohon agar ia sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya, hakim pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Sidang jemaat Tuhan, perumpamaan ini menunjukkan betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan, dari usaha dan doa yang tak jemu-jemu, tanpa mengenal rasa bosan. Semua itu akan membuahkan hasil. Yesus memberikan contoh bagaimana hal itu bisa berhasil di hadapan seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Amin. Oleh sebab itu, apabila kita berdoa dengan tak jemu-jemu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan hingga dapat mengenalnya lebih dalam. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat, pun Dia tidak terlalu cepat. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk memohonkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhanmu. Jika sudah tiba waktunya, meskipun kita tidak meminta dan meskipun kita tidak memohon, Tuhan pasti akan melakukannya. Namun yang Tuhan inginkan dari hidup kita, kegigihan kita untuk tetap percaya kalau Tuhan itu maha baik. Dia sang sumber, penolong yang sanggup menolong kita apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Kegigihan kita untuk memohon kepadanya menyatakan kalau kita sungguh-sungguh percaya kalau Dia tidak pernah terlambat, pun Dia tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya, Dia akan selalu datang untuk membela, menolong, bahkan memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan semangat yang baru kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Dan kalau malam hari ini ada jam doa untuk kita, mari datanglah berdoa kepada Tuhan. Saudara ditunggu jam 7.30 sampai 8:10. Malam hari ini kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam doa-doa kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi saudara yang sakit secara fisik, dan bagi saudara yang mungkin dalam pemulihan, kesembuhan secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.